Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Keluaran 33, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam leguk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Benarlah, memang indah, memang begitu luar biasa sekali kalau chemistry-nya sudah dapat. Begitu istilah orang muda. Kalau chemistry-nya sudah ketemu, pastilah bisa berdialog dengan baik, bisa bicara dari hati ke hati, bisa bicara tentang apapun, bahkan begitu intimasi sekali, begitu dekat sekali. Bahkan kadang belum disampaikan pun sudah saling memahami satu dengan yang lainnya. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, bukankah itu yang bisa kita lihat dari pribadi seorang Musa yang berbicara begitu dekat sekali, intimasi dan chemistry yang begitu luar biasa sekali antara Musa dengan Allahnya, di mana kita melihat dialog yang begitu indah sekali, dialog yang sangat-sangat dekat sekali. Bahkan sepertinya tidak ada jarak di antara mereka. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi tema kita pada saat ini, bahwa Allah lah sumber kasih karunia itu. Dan begitulah ternyata pribadi yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Apa itu? Pribadi yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah pasti memiliki hubungan intimasi yang begitu dekat dengan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Musa mendapatkannya. Dan Musa menjadi contoh terbaik pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Lihatlah bagaimana dialog mereka, lihatlah kedekatan mereka. Allah dengan Musa itu sendiri. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran bagaimana sebuah dialog
antara Musa dengan Allah ketika bangsa itu sedikit lagi akan menuju tanah perjanjian itu. Dan ini berlatar belakang bagaimana marahnya Tuhan ketika Musa bertemu dengan Allah di puncak gunung itu, tapi ternyata bangsa Israel membuat patung lembu emas, lalu menyembahnya, memujanya. Dan memang sepantasnya lah bangsa itu dihukum, bangsa itu sepantasnya lah untuk ditinggalkan. Tapi lihatlah Musa sebagai seorang pemimpin, Musa sebagai tokoh di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, begitu peduli sekali dengan bangsanya. Begitu luar biasa sekali menginginkan agar bangsanya itu benar-benar menjadi bangsa yang telah dipilih Tuhan. Bangsa yang benar-benar akan sampai kepada tujuan yang pasti, yaitu tanah perjanjian itu. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Musa di ayat yang ke-15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Luar biasa sekali. Sebab Musa memahami bahwa tidak dimungkinkan ada sebuah perjalanan, bahkan perjalanan melewati padang gurun, yang tandus padang gurun yang begitu berbahaya sekali, tidak dimungkinkan bisa terlewati dengan baik tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa itu. Musa mau mengatakan kepada setiap kita, jangan pernah berjalan tanpa Tuhan bersamamu. Jangan pernah melakukan perjalanan kehidupanmu tanpa Tuhan yang menyertaimu. Dipastikan Anda akan gagal. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu yang dinyatakan oleh Musa lebih dan lebih lagi? Dan imannya berkata, kalau tanpa Tuhan, maka semua akan sia-sia di dalam kehidupan kita di hadapan mereka. Ketika itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Musa lebih lagi. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa menyatakan argumen yang lebih kuat lagi. Justru karena Tuhan berjalan bersama mereka, menjadikan mereka adalah bangsa yang dibedakan. Sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, hal ini tidak lain adalah Musa mendesak, Musa memaksa Allah itu untuk tetap berada di tengah-tengah mereka. Untuk tetap berada bersama dengan kehidupan mereka. Bagaimanapun kejahatan, bagaimanapun keberdosaan bangsa itu, Musa bermohon lebih dan lebih lagi. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah membiarkan kami jalan sendiri. Seperti lirik lagu itu, ku tak dapat jalan sendiri. Sebab itulah yang dinyatakan oleh Musa, bahwa benar tanpa Tuhan, perjalanan itu tidak akan menghadirkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam dialognya? Allah mengatakan, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Dan inilah kekuatan kasih karunia yang didapatkan oleh Musa. Apa itu? Allah mendengarkan apa yang dia minta. Allah menerima permintaan dari Musa serta mengabulkannya. Ciri kedua dari orang yang mendapatkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Makanya Musa menjadi pribadi yang diberkati di dalam kehidupannya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel ketika itu. Lalu dialog itu semakin lebih dalam lagi
Ketika mengatakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan inilah kasih karunia yang ketiga yang dinyatakan dalam perikop kita ini. Apa itu? Pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah adalah pribadi yang menurut Tuhan mampu untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Artinya, jangan sampai berpikir pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah adalah pribadi yang akan menerima segala sesuatu dengan apa yang dia minta kepada Tuhan. Tidak. Pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah adalah pribadi yang mampu untuk melihat bahwa yang terbaik dari Allah itu yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bukan mengatakan apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah. Tapi apa yang dia minta dan berkenan di hadapan Allah, itulah pribadi yang mendapatkan kasih karunia itu. Itu sebabnya Allah mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa meminta melihat wajah Allah. Tapi Allah tahu apa yang terbaik bagi Musa. Dan Allah tahu apa yang tidak dimungkinkan untuk pribadi seorang Musa. Apa itu? Melihat wajah Allah. Itu berarti kematian. Dan Allah tidak akan memberinya. Walaupun Musa memintanya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi poin penting bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Begitulah sehendaknya keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita memahami tidak semua yang kita minta akan dikabulkan Allah. Meskipun kita dikatakan adalah orang percaya, meskipun kita dikatakan adalah pengikut Kristus. Tapi satu hal yang pasti dan harus dipahami, apa yang terbaik yang bersumber dari Tuhan, itu Tuhan akan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan apa yang kita minta, tapi apa yang menurut Tuhan baik, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, lagi-lagi Allah itu begitu luar biasa kepada kehidupan seorang Musa. Apa itu? Allah mencoba memberikan sesuatu, opsi, second opinion ya, second opsi gitu ya, opsi yang kedua. Apa itu? Engkau Musa akan melihat aku, tapi engkau akan melihat belakangku. Sebab apa? Sebab Musa tidak akan bisa melihat wajahnya. Begitulah luar biasanya Tuhan itu. Tuhan tidak mau mengecewakan seorang Musa, tapi tetap memberikan yang terbaik bagi seorang Musa. Dengan mengatakan, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudaraku, itulah Allahmu, itulah Allah kita. Allah yang begitu luar biasa, tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan selalu memberikan yang terbaik terjadi dan nyata di dalam hari-hari kehidupan kita. Saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, tidak lain adalah milikilah kedekatan dengan Allah. Milikilah chemistry dengan Allah. Maka engkau akan bisa berdialog dengan baik. Akan bisa berdialog dengan dekat sekali kepada Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu kepada Allahmu, sebab Dia akan mendengarkanmu. Yang kedua, Tuhanlah sumber kasih karunia itu, dan biarlah kasih karunia Allah itu melekat untuk setiap kamu. Sebab pribadi yang diberkati dengan kasih karunia itu akan mendapatkan penyertaan hari lepas hari dan mendapatkan jaminan kehidupan. Bukan saat ini saja, tapi juga nanti, bahkan hingga kekekalan. Yang ketiga, yang mau dinyatakan, jangan pernah berjalan tanpa Tuhan. Jangan pernah menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan Allahmu.
Sebab ketika engkau menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, maka dipastikan langkahmu akan patah, langkahmu akan terhenti, langkahmu akan tertatih-tatih. Yang keempat, jadilah seperti pribadi seorang Musa. Apa itu? Dia meminta kepada Tuhan. Dia tidak meminta kepada yang lain. Bahkan dia tidak ikut dalam menyembah patung-patung atau berhala yang dilakukan oleh bangsanya. Tapi Musa berseru kepada Tuhan dan dia tahu tanpa Tuhan dia tidak akan berarti apa-apa, bahkan dia tidak akan sampai ke tujuan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidupnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan kami mampu menjadi pribadi yang mendapatkan kasih karunia di dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.